Untuk sekarang ini saya akan presentasikan bisnis saya, yaitu data kerja sebuah sistem informasi atau produk sebagai marketplace bagi Shopee, Tokopedia. Hanya saja spesifiknya adalah pakaian adat pusaka. Yang pertama ini adalah quest atau kamu, jadi dia belum menjadi user. Lalu kita akan masuk. Oh ya, sebelumnya ketika quest ini menjadi seperti ini, ingin menjadi sebuah seller itu tidak bisa karena belum menjadi user, maka kita harus masuk menjadi user. Di sini saya menggunakan email yang sudah saya pernah masukkan. Kita masuk. Lalu di sini untuk landing page atau penampilannya, di mana ketika kita sudah mencari produknya itu sudah bisa. Lalu juga ini video koleksi, di sini ada data produk. Lalu juga yang di bawah ini ketika kita membuat artikel itu juga sudah bisa. Lalu yang terakhir yang tadi saya bilang juga itu tidak bisa kepada user itu pun sudah bisa. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian mana katalog ini juga ada sejarah, jadi nanti user itu bisa langsung tertarik ke dalam sejarahnya, tidak langsung ke dalam katalog produknya. Lalu di sini katalog produknya juga sudah bisa dibuka atau bisa dibuka. Lalu di bagian katalog produk itu ada bagian urutannya, harganya dan juga harganya apakah sudah setelah upload atau enggak. Lalu juga mereka juga bisa chat tujuannya apa saja. Lalu mereka juga user itu bisa menambahkan ke keranjang seperti ini. Lalu juga ini itu juga ada sebuah edukasi budaya di mana ada sisi seller dan juga sisi admin. Jadi saya menambahkan dari sisi admin itu artikelnya sendiri dan juga untuk sisi seller itu juga sendiri. Untuk sisi seller sendiri itu saya taruh di bagian data produk. Lalu juga ini juga ada review seperti marketing seperti biasanya. Lalu juga ada bagian komentar-komentar dan juga ini juga bisa memasukkan review atau masukkan bisa langsung. Mungkin ini belum saya masukkan atau saya masukkan, jadi masih belum bisa. Lalu yang dibuat sendiri ini juga ada rekomendasi Pak, jadi tidak hanya di bagian data produk saja, bagian ini saja, tapi bisa juga bisa melihat produk serupa yang mereka sukai. Maka akan masuk ke dalam katalog produk. Kita lanjut ke bagian artikel budaya, ya. Di mana artikel budaya ini itu adalah post admin atau sisi admin. Karena ini kan akan diubah oleh admin, jadi tidak berdasarkan dengan saya juga. Seperti di sini sudah ada penulisnya admin, tanggal dan juga di sini user atau guest itu juga bisa melihat dan juga mempelajari pakaian adat yang mereka inginkan. Di sini juga ada filter ketika mereka ingin membeli Jawa Barat itu akan langsung tercari. Lalu di bagian sini juga sudah bisa seperti ini. Kita langsung maju saja biar tidak langsung ada skip. Di sini kita langsung masuk ke dalam menu tentang kami. Tentang kami ini adalah perjalanan dari awal website agen ini terbentuk. Seperti di sini ada penelitian kolaborasi, perencanaan dan lain-lainnya. Di sini juga ada gambar linking dari website agen sendiri. Lalu kita akan masuk ke dalam menu bantuan. Menu bantuan ini tuh ada gunakan keranjang dan lain-lainnya. Itu jadi seperti cara menggunakan websitenya. Lalu juga ada FAQ yang biasa ditanyakan oleh user atau tulis. Lalu di sini juga ada kirim pesan. Ini seperti masukan ketika user atau quest itu ingin memberikan masukan. Maka ini sudah masuk ke dalam dashboard adminnya. Kita langsung saja masuk ke dalam profile. Nah, profile ini kenapa ada foto profil ini karena saya sudah mendaftarkan user ini dan juga saya sudah memasukkan foto profilnya. Lalu di sini ada pengaturan akun, lalu juga di sebelahnya ada kontainer untuk edit profile. Jika ingin diubah kata sandinya itu juga bisa, tinggal mengecek bagian kata sandi. Lalu jika ingin menjadi penjual maka akan tampil sebuah daftar sebagai penjual. Lalu jika bisa ingin mengganti atau memperbarui foto profilnya, mereka tinggal memilih di bagian file yang ingin mereka ganti. Kita langsung saja lanjut ke bagian ikon keranjang. Di mana keranjang ini yang sudah mereka tambahkan seperti tadi, karena saya sudah menambahkan beberapa produk. Ini akan muncul beberapa produk yang sudah mereka tambahkan. Lalu jika ingin mereka check out bagiannya, maka akan tampil payment. Namun untuk payment ini belum saya masukkan seperti nanti ada QR atau lainnya. Jadi hanya berupa sebuah konten seperti ini. Jadi sistemnya itu masih manual. Lalu kita langsung masuk ke dalam seller. Ketika tadi user itu sudah menjadi seller atau penjual, mereka akan masuk ke dalam profile tab. Namun jika ingin ke dashboardnya, mereka tinggal menekan bagian pengaturan akun ini dan mereka akan langsung masuk ke dalam halaman dashboard mereka. Di sini belum ada karena memang dari sellernya sendiri belum dimasukkan. Namun saya baru masuk ke dalam seller yang ini untuk bagian sini. Nah, di sini seller itu
sudah memasukkan produknya karena saya menggunakan seller yang sudah memasukkan produknya atau enggak. Di sini juga ada nama produk jika mereka ingin menambahkan ya seperti CR bilang. Lalu di sini pesanan itu ketika user itu ingin membeli dan juga sudah membeli. Lalu yang membeli ini masih error karena tadi di bagian transport saya itu tadinya ada sedikit masalah, jadi masih belum bisa. Jika ingin melihat bagian cek pembeli, itu saya coba di bagian sini. Ketika user ingin melihat terkait dari seller atau dari toko seller itu, mereka juga mengecek bagian produk yang ada di dalam produk. Nah, di sini catnya akan seperti ini. Nah, untuk dari sisi seller sendiri itu juga akan menampilkan seperti ini, hanya saja kebalikannya. Seperti ini. Itu pun juga dari sisi seller juga akan seperti ini, hanya saja kebalikannya. Lalu di sini untuk hingga semua produknya, lalu juga ada koleksinya, hanya saja belum. Lalu dari ulasan toko juga sudah ada. Untuk dari sisi produk sendiri, sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa di dashboardnya itu ada tanda, produk saya, pesanan, dan juga cek pembeli. Jika mereka ingin logo, cuma tekan bagian logo itu ada di bawah. Kita langsung saja skip ke bagian dashboard admin. Untuk dashboard admin ini juga hampir sama, hanya saja berbeda di bagian sidebar. Yang pertama itu di beranda. Di sini ada ringkasan, guna aktif, dan juga produk baru. Di sini ada 15 produk, di mana ada beberapa user yang sudah masuk dan juga aktif. Jika ingin menonaktifkannya, kita tinggal langsung saja ke bagian manajemen produk. Di sini kita bisa nonaktifkan, lalu juga bisa diaktifkan kembali jika ingin diedit dari foto-foto atau yang lainnya itu juga bisa. Atau kita langsung saja pakai dari filternya, itu juga bisa. Lalu kita lanjut ke sidebar bagian manajemen produk. Ini adalah produk-produk yang sudah dimasukkan oleh seller. Lalu untuk manajemen konten sendiri, ini tuh adalah artikel yang tadi saya bilang bagian sisi admin. Jika ingin tambahkan konten, tinggal menekan bagian tambah konten dan langsung mengisikan sesuai dengan apa yang diinginkan admin. Mungkin cukup sekian saja. Apakah ada masukan, kritik dan lain-lainnya dari Bapak Ibu Kunci? Atau masih ada yang kurang paham dari bahasa saya, bisa ulangi di bagian tersebut. Mungkin jika tidak ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu Kunci, saya harap website ini bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum.